Sebetulnya apa sih salmonella itu? Jadi salmonella itu adalah salah satu bakteri, ya karena bakteri itu banyak sekali jenisnya. Dan salmonella adalah salah satu bakteri yang hidup di dalam organ pencernaan hewan. Ya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Jadi kali ini saya akan bahas mengenai suatu topik yang banyak diperbincangkan, yaitu mengenai bakteri salmonella. Dan sebelum Sobat Sehat takut dengan salmonella, bisa tonton setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai salmonella, ya. Jadi banyak orang yang takut dengan salmonella. Mungkin Sobat Sehat juga sering mendengar mengenai infeksi salmonella. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu sebetulnya apa sih salmonella itu. Jadi salmonella itu adalah salah satu bakteri, ya karena bakteri itu banyak sekali jenisnya. Dan salmonella adalah salah satu bakteri yang hidup di dalam organ pencernaan hewan. Ya, jadi hewan apapun bisa terdapat bakteri salmonella ini. Kemudian, bagaimana bisa ke manusia kalau asalnya dari hewan? Tentunya ini terjadi karena adanya makanan yang kita makan terkontaminasi dari feses atau kotoran dari hewan-hewan ini. Yang namanya infeksinya adalah salmonellosis. Ini kalau kita terkena infeksi salmonella. Jadi apa akibatnya untuk orang-orang yang terkena salmonellosis atau infeksi salmonella ini? Macam-macam gejalanya. Bisa yang paling sering adalah diare, itulah gejala yang paling sering. Kemudian juga mual, bahkan bisa juga sampai muntah. Kemudian juga pusing, ya itu juga sering terjadi. Kemudian kram di perut, demam, ya ini juga salah satu gejala-gejala. Sebetulnya infeksi apapun itu radang itu juga bisa menyebabkan demam. Jadi salah satunya juga infeksi dari salmonella ini. Ya, dan masih juga banyak yang lain, tapi ini yang saya sebutkan adalah yang paling sering, yang paling common terjadi. Nah, salmonella sendiri, bakteri salmonella itu bisa kita dapatkan di mana aja. Ini yang penting juga kita ketahui. Yang pertama tentunya daging. Daging ini macam-macam ya, daging ikan, daging ayam, daging sapi, daging domba, daging kerbau, dan segala macam daging hewani tentunya. Karena apa? Ya asalnya dari situ. Ya. Yang kedua juga bisa, ini juga cukup sering, dari telur. Nah, telur ini ya juga salah satu sumber atau suatu makanan yang juga sering sekali beridentik dan berkaitan dengan bakteri salmonella. Kemudian juga produk nabati. Nah, meskipun awalnya itu dari produk hewani, dari daging, produk nabati pun juga bisa terdapat salmonella kalau terkontaminasi. Ya, dan kemudian juga menu olahan. Jadi segala macam menu-menu olahan, mungkin seperti smoked beef, chicken nugget, dan juga menu-menu olahan yang lain itu juga bisa terdapat bakteri salmonella kalau dari proses pengolahannya itu kurang baik. Itu. Nah, jadi cara mencegahnya bagaimana untuk orang-orang yang supaya tidak mau terkena salmonellosis atau infeksi salmonella ini? Ada beberapa cara mencegah yang bisa saya sharekan di sini. Yang pertama adalah perhatikan kebersihannya, higienitasnya. Mulai dari penyimpanan, ya penyimpanan di mana-mana, penyimpanan di luar ataupun di dalam kulkas. Kemudian juga persiapan bahan-bahan terutama sebelum memasak. Ya, jadi kalau misalnya untuk orang-orang masak biasanya kan ada yang potong-potong daging, potong-potong buah. Pisahkan pisaunya, pisahkan talenannya. Jadi jangan jadikan satu, apalagi setelah dipotong yang mau langsung dikonsumsi. Itu juga
perlu untuk diperhatikan kebersihannya, kemudian pemisahannya, persiapan bahan-bahannya dan lain-lain itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kalau bisa pilih produk yang organik. Organik ini maksudnya seperti apa? Bebas antibiotik. Kemudian juga bebas dari pestisida dan lain-lain karena ini lebih aman untuk bakteri Salmonella. Kemudian yang ketiga adalah proses pengolahan yang baik. Jadi pengolahan ini mulai dari pencuciannya, kemudian pembersihannya tadi, kemudian juga prosesnya sendiri. Jadi kalau untuk beberapa produk, mungkin saya lebih sarankan untuk didapatkan yang pasteurisasi. Ya, terutama produk-produk seperti dairy product, bukan yang masih raw, masih mentah. Kemudian juga kalau untuk daging atau mungkin produk-produk hewani yang lain, usahakan dimasak matang. Ikan juga, kecuali Anda bisa pastikan benar-benar bahwa produk ini benar-benar bersih, bebas salmonella. Mau konsumsi yang raw seperti sashimi dan lain-lain, just make sure, pastikan itu benar-benar sudah bebas salmonella dan memang itu suatu produk yang baik, yang kita udah terpercaya, udah trusted. Dan yang terakhir yang bisa saya sharekan di sini adalah hindari konsumsi antasida. Antasida itu apa, Dok? Antasida itu adalah obat MAH yang paling banyak beredar di pasaran, yaitu obat golongan antasida. Jadi obat MAH ini kenapa? Karena ketika obat MAH ini kita terutama untuk konsumsi jangka panjang ya, ini bisa menurunkan produksi asam lambung. Dan di mana asam lambung kita ini, asam lambung yang sering kali kita takutkan ini sebetulnya adalah cara kita untuk bisa mensterilkan atau dalam arti bisa membunuh bakteri-bakteri, bahkan juga parasit, jamur dan lain-lain. Jadi asam lambung kita itu sebenarnya fungsinya untuk salah satunya adalah untuk itu juga, untuk menyelamatkan kita dari infeksi bakteri dan lain-lain dengan menetralkan infeksi atau bakteri apapun yang masuk ke dalam organ pencernaan kita akan dinetralisir oleh asam lambung dulu. Dan antasida konsumsi jangka panjangnya itu bisa menurunkan jumlah dan kualitas asam lambung kita. Jadi jangan konsumsi obat MAH terlalu sering, apalagi tanpa pengawasan dokter. Dan solusinya, last but not least, solusinya gimana untuk orang-orang yang sudah terkena infeksi salmonella ini atau yang salmonellosis ini? Solusinya yang pertama, kurangi gejalanya dulu. Jadi gejalanya apa dulu? Kalau misalnya gejalanya pusing dan mungkin mual dan lain-lain, kurangi gejalanya dulu. Jadi mungkin menggunakan obat-obat yang simptomatik ya untuk mengurangi gejalanya meskipun belum bisa menyelesaikan masalahnya. At least kurangi gejalanya dulu. Dan yang penting adalah gantikan cairan karena yang paling sering yang dialami ketika orang mengalami infeksi salmonella ini adalah diare. Jadi gantikan cairannya bukan hanya dengan air tapi juga dengan elektrolit. Usahakan cari minuman elektrolit yang tanpa tambahan gula. Contohnya salah satunya adalah air kelapa yang tanpa tambahan gula, bukan yang produk kemasan ya. Atau bisa juga dapatkan dengan elektrolit lain, tapi usahakan sebisa mungkin jangan yang ada tambahan gulanya. Karena untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang ketika diare. Kemudian yang kedua, bisa dengan konsumsi probiotik. Nah, probiotik ini juga banyak sekali jenisnya. Ada probiotik yang dairy atau yang non-dairy probiotik. Kalau yang non-dairy probiotik yang bukan produk susu dan turunannya adalah contohnya seperti sauerkraut, kimchi, kemudian tempe, miso, kombucha, itu adalah probiotik yang non-dairy. Kalau yang dairy, ini yang perlu diperhatikan juga, jadi pastikan probiotik dairy-nya ini juga yang sudah pasteurized, yang sudah diolah dengan baik, contohnya seperti kefir, yogurt, dan lain-lain. Itu probiotik yang bisa didapatkan untuk menyeimbangkan bakteri atau infeksi salmonella yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah istirahat dan puasa. Jadi puasanya ini bukan puasa minum ya, tapi puasa makan. Supaya dalam arti bisa terjadi perbaikan di dalam lambung, di dalam pencernaan kita, tidak terjadi terlalu banyak disruption atau disrupsi dari makanan-makanan, terutama makanan-makanan yang kurang baik juga untuk pencernaan kita. Jadi semoga itu bisa membantu buat sobat sehat yang takut dengan infeksi salmonella ataupun juga sudah terkena salmonella saat menonton ini, supaya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Jangan terlalu cepat untuk konsumsi antibiotik, karena antibiotik pun juga harus dari pengawasan dokter, bukan asal minum antibiotik, karena itu juga bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam pencernaan dan usus kita. Oke, jadi semoga infonya bermanfaat buat sobat sehat yang mau bertanya seputar infeksi salmonella, seputar bagaimana solusinya, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe di channel SB30 Health. Dan buat sobat sehat yang ingin mendengarkan versi panjangnya, bisa juga cek di channel 3H. Di sana saya dan Dr. Sung membicarakan dan sharing seputar kesehatan juga. Semoga infonya bermanfaat. Stay fit and stay healthy.